Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, kini kita akan mengomentari video Gus Aziz Jazuli yang kedua, teman-teman, ketika beliau mengkritik Habib Abdurrahman Bilfaqih. Kita simak dulu video beliau. Jadi gini, Beb. Apa namanya, kalau kita itu melihat hasil tes DNA, ini bukan kata saya, tapi kata pakar-pakar DNA ya. Bahwasanya ada kurang lebih 170 atau 180 dari kalangan Ba'alawi yang apa namanya tes DNA. Kemudian hasilnya itu adalah G. Itu haplogrupnya itu adalah G. Jadi kalau mengacu kepada penjelasan-penjelasan dari Dr. Sugeng, kemudian Dr. Arikim, kemudian yang lainnya, itu bukan kata saya, Bib ya. Bukan kata Kiai Ima juga bukan, tapi itu adalah kata orang-orang yang memang mendalami dalam DNA. Sehingga hasilnya itu adalah G. Dan apa itu haplogrup G? Ya, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Sugeng. Silahkan simak. Seseorang yang memiliki haplogrup D itu siapa? Itu ya. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan, ketika haplogrupnya itu G, kemudian apa namanya ilmu yang ada di kalangan ulama-ulama Nusantara dan lain sebagainya, maka itu batal semua. Yang kayak gitu juga, Beb. Jadi logikanya tidak seperti itu. Ya, Bapak Habib ya. Jadi mohon difahami lah, jangan dikait-kaitkan sesuatu yang nggak ada kaitannya. Itu. Kenapa? Karena ilmu ya ilmu. Kemudian ketika berbicara nasab ya nasab. Ketika berbicara ilmu ya nggak ada kaitannya dengan nasab. Ketika berbicara dengan nasab, ya dari nasabnya seseorang gitu misalnya. Kemudian apa namanya? Kemudian nasabnya itu misalnya kepada haplogrup G. Yang mengarah kepada itulah yang Habib sampaikan itu. Berarti bukan berarti apa namanya ilmu yang dimiliki itu batal ya, enggak lah, karena ilmu ya ilmu dan nasab ya nasab. Jadi mohon dibedakan, Beb. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli ketika mengomentari Habib Abdurrahman Bilfaqih. Lalu beliau berdasarkan data dari Dr. Sugeng dan teman-temannya bahwa nasab habaib Ba'alawi itu terputus dengan menggunakan dalil tes DNA. Jadi lucu teman-teman ya, masa alumni Yaman pakai tes DNA gitu loh. Kita kan sudah tahu teman-teman, kalau adat, DNA dan lain sebagainya bertentangan dengan ilmu syariat, maka jelas syariat yang dimenangkan. Makanya tidak jarang kita dengar di dalam kitab kaidah fikih, idza ta'arada baina syar'i wal 'adat faquddima syar'u. Ketika bertentangan ada antara syariat dengan adat, maka jelas syariat yang didahulukan. Ini malah pakai tes DNA. Jadi
beliau lebih percaya kepada Dr. Sugeng daripada percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada percaya kepada Sayyid Murtadha Az-Zabidi, lebih percaya Dr. Sugeng daripada Yusuf An-Nabhani, kemudian lebih percaya kepada dokter itu daripada As-Samarqandi, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tahu kita ini ada di barisan mana. Barisan orang-orang gabrul ya, Fuad Pleret ya, kemudian Ki Imat, Gus Aziz Jazuli dan lain sebagainya itu, dengan barisan mayoritas para ulama. Mentok-mentoknya mereka menafikan nasab habaib dengan menggunakan kitab Wahabi, dengan kitab Syiah. Secara tidak sadar mereka sudah pindah firqoh dari Ahlus Sunnah menjadi Ahlud Dhalalah, teman-teman. Begitu loh. Kita tampilkan data ya. Sampai bisa buka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahba Az-Zuhaili, pakar fikih, ulama fikih internasional, dan kitabnya banyak dipelajari di berbagai pesantren. Kita tampilkan, teman-teman. Nah, di sini kan ada pembahasan menetapkan nasab dengan DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmah Al-Wirathiyah wa majallatul istifadah minha. Jadi di sini membahas tentang DNA dan beberapa bidang pemanfaatannya. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna majlisal majma'al fiqhil islami fi dauratihi as-sadisata asyara al-mun'aqidah bimakkatal mukarramah. Jadi ini ada suatu konvensi Dewan Kongres Fikih Islam ya, yang diadakan di Makkatul Mukarramah, di Mekah, pada periode as-sadisa asyar, pada periode ke-16. Nah, di sini tanggalnya tanggal 21 sampai 26 Syawal tahun 1422 Hijriah. Kemudian alladzi yuwafiquhu, yang ketepatan dengan tahun Masehinya tanggal 5 sampai 10 bulan Januari tahun 2002 Masehi. Nah, saya suka pada poin yang kedua, 3 dan 4 karena di sana poin intinya, teman-teman ya, bagaimana kita menggunakan tes DNA sebagai penetapan nasab. Dan konvensi ini dihadiri oleh para ulama pakar fikih, para dokter yang faham DNA dan lain sebagainya. Nah, di sana tertulis, "Thaniyan anna isti'mal al-basmah al-wirathiyah fi majalin nasab la budda an yuhata bi muntaha al-hadar wal hita as-sirriyah. Walidzalik la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basmah al-wirathiyah." Jadi, menfungsikan DNA dalam bidang nasab wajib dengan kehati-hatian dan kerahasiaan yang maksimal. Oleh karena itu, wajib mendahulukan nas-nas dan kaidah-kaidah syar'i daripada tes DNA. Penetapan nasabah alawi sudah ditetapkan secara syar'i oleh para ulama yang sangat banyak, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dipakai Gus Aziz Jazuli dan teman-temannya itu ulama Wahabi, ulama Syiah dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Ahlus Sunnah atau orang Wahabi yang oplosan dengan Syiah ini sebenarnya. Kemudian pada poin yang ketiga, thalithan la yajuzu syar'an al-i'timad 'ala al-basmah al-wirathiyah fi nafyin nasab wa la yajuzu taqdimuha 'ala al-li'an. Jadi poin yang ketiga, secara syar'i haram menjadikan DNA sebagai dalil dalam menafikan atau membatalkan nasab seseorang, dan haram juga mendahulukan tes DNA daripada proses li'an. Di sini kita bisa fahami bahwa ilmu fikih jauh lebih kita dahulukan daripada tes DNA. Kita wajib menggunakan ilmu syar'i untuk menetapkan nasab orang. Kalau para ulama yang pakar nasab seperti Sayyid Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, yang pakar fikih seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian yang kitab-kitabnya juga dipelajari di berbagai pesantren, Syekh Yusuf An-Nabhani dan lain sebagainya, mereka semua menetapkan dan mengakui keabsahan nasab Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Nah, yang membatalkan dari kalangan Wahabi, Google, Syiah, dan lain sebagainya. Ya terserah lah ya, kita mau percaya yang mana, terserah Anda. Kemudian kita
merujuk kepada poin yang keempat, Rabi'an, la yajuzu istikhdamul basmah al-wirathiyah because dita'akub min sihatil ansab al-thabitah syar'an wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu wa fardul uqubat az-zajirah. Kenapa? Li'anna fi dzalikal man'i himayatan li'a'radin nas wa sawnan li ansabihim. Jadi tidak boleh menggunakan DNA dengan tujuan memastikan validitas nasab-nasab orang yang telah ditetapkan secara syar'i. Nasab para habaib itu sudah ditetapkan secara syar'i oleh puluhan para ulama. Jadi tidak boleh pakai DNA lagi. Pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan lain sebagainya harus mencegah orang-orang gabrul ini, golongannya Gus Aziz Jazuli ini, dan menetapkan sanksi preventif. Karena dalam larangan itu akan melindungi harga diri manusia. Di dalam Islam kita itu mengetahui bahwa salah satu tujuan Islam itu hifdzul irdi, menjaga harga diri manusia. Makanya ada istilahnya haddul qadzaf ya, menuduh orang berzina. Itu tidak boleh, harus dihad. Kemudian termasuk ini teman-teman ya, termasuk membatal-batalkan nasab orang dengan menggunakan DNA. Ini tidak boleh, harus mendapatkan sanksi seharusnya orang-orang itu. Kemudian wasaunan li ansabihim, dan menjaga nasab mereka. Jadi ketika nasabnya itu sudah ditetapkan secara syara, jangan diganggu-gugat lagi. Kalau Anda mau mendukung pembatalan nasab dengan menggunakan kitab-kitab orang Wahabi, orang Syiah dan lain sebagainya, ya monggo. Berarti Anda sudah pindah firqah kalau kayak gitu. Dari firqah Ahlus Sunnah menjadi Ahlul Dhalalah. Kan gampangnya kan seperti itu. Jadi kita sudah tahu kita ada di barisan yang mana. Oke, begitu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi jangan sampai diyahudi-yahudikan ya. Padahal guru-guru Gus Aziz Jazuli ini banyak yang habaib, meskipun tidak semua tapi ada yang habaib, lalu mengatakan nasabnya nyambung kepada Yahudi. Secara akhlak kan gimana teman-teman? Apalagi ada ibarat dan dalil-dalil yang seperti Al-Fakir bacakan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal